Selamat pagi anak-anak, salam jumpa kembali. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita. Tetapi sebelum belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan jangan masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang menjawab pertanyaan berdasarkan bacaan, menaati aturan di rumah, dan penjumlahan bilangan. Nah, di sini ada bacaan yang harus kita baca bersama-sama. Dan kita akan membacanya dengan nyaring. Siti rajin belajar. Setelah salat maghrib, Siti membaca Al-Quran. Ayah menyimak bacaan Siti. Ibu pun mendengar dari ruang tamu. Siti anak yang taat beribadah. Setelah mengaji, Siti membuka buku pelajaran. Ya, kita akan membaca ceritanya dengan nyaring. Siti rajin belajar. Setelah salat maghrib, Siti membaca Al-Quran. Ayah menyimak bacaan Siti. Ibu pun mendengar dari ruang tamu. Siti anak yang taat beribadah. Setelah mengaji, Siti membuka buku pelajaran. Siti mengerjakan tugas matematika dari ibu guru. Siti belajar dengan tekun. Siti ingin menjadi anak yang pandai, agar kelak menjadi orang yang berguna. Nah, ini adalah cerita yang nanti akan kita jadikan bahan untuk mengisi soal yang ada di sampingnya, anak-anak. Nah, ini ada pertanyaan-pertanyaan yang sesuai dengan isi cerita yang kita sudah bacakan tadi. Nomor 1, apa yang dilakukan Siti setelah salat maghrib? Membaca Al-Quran. Di mana ibu mendengarkan Siti mengaji? Di ruang tamu. Apa yang dilakukan Siti setelah mengaji? Membuka buku pelajaran. Mengapa Siti rajin belajar? Karena Siti ingin menjadi anak yang pandai. Apa judul cerita di atas? Siti rajin belajar. Nah, sekarang kita akan melengkapi kalimat berikut dengan kata yang tepat. Nomor 1, matahari terbenam Pak. Hari mulai, kita pilih jawabannya. Berarti jawabannya D, yaitu malam. 2, bintang tampak titik-titik di malam hari. Kita pilih B, bersinar. 3, Siti anak yang taat, titik-titik. Kita pilih E, beribadah. Nomor 4, setiap malam Siti titik-titik pelajaran. Jawabannya adalah C, mengulang. Nomor 5, Siti belajar dengan titik-titik. A, tekun. Nah, begitu ya anak-anak ya. Jadi kalau ada pilihan jawabannya, kalian tinggal mencocokkan dengan pertanyaan. Maka jika jawabannya benar atau pas dengan pertanyaan tersebut, maka akan ada kalimat yang bagus, yang baik, yang bisa dibacakan ya anak-anak ya. Nah, selanjutnya, setiap anak itu harus mengikuti aturan orang tua. Salah satunya adalah aturan di malam hari, terutama di rumah. Aturan di rumah dilakukan untuk kebaikan kita dan keluarga. Jika anggota keluarga berlaku tertib, rumah akan terasa nyaman anak-anak. Rumah adalah tempat tinggal kita, dan rumah itu tempat kita untuk beristirahat. Nah, kita akan memberikan tanda centang untuk kebiasaan yang baik pada malam hari. Nah, coba anak-anak perhatikan. Ini ada anak yang sedang merapikan tempat tidur. Sebelum tidur dia merapikan dulu tempat tidurnya.
Apakah itu kebiasaan yang baik? Kebiasaan yang baik. Maka kita beri tanda centang di sini. Nah, ini belum diberikan tanda centang. Kita berikan. Lalu yang kedua, ada anak yang membersihkan diri sebelum tidur, mencuci tangan dan kakinya. Apakah ini kebiasaan yang baik, anak-anak? Ya, benar. Ini adalah kebiasaan yang baik dan harus ditiru. Maka kita beri tanda centang. Lalu gambar yang ketiga, ada anak yang sedang menyikat gigi sebelum tidur. Maka ini termasuk kebiasaan yang baik yang harus kita lakukan pada malam hari. Karena ingat, menyikat gigi itu aturannya adalah setelah makan dan sebelum tidur. Maka kita beri tanda centang untuk gambar ini. Dan yang terakhir adalah berdoa sebelum tidur. Nah, berdoa sebelum tidur adalah kegiatan yang baik yang dilakukan pada malam hari sebelum beristirahat. Maka kita beri tanda centang. Nah, ini adalah gambar-gambar kebiasaan yang baik yang dilakukan pada malam hari. Dan aturan-aturan di rumah pada malam hari yang harus dipatuhi. Nah, ingat anak-anak, tata tertib itu disebut juga dengan aturan. Siti sedang menyiapkan buku-buku untuk esok hari ya anak-anak. Dan Siti mulai menghitung bukunya. Di tas ada 4 buku, di rak ada 7 buku. Jadi berapa ya banyak buku Siti seluruhnya? Nah, ini artinya penjumlahan anak-anak. Anak-anak buka tangan kanan anak-anak 4 jari. Ya, atau 4 jari 4 ini anak-anak simpan di dalam otak. Lalu buka jari anak-anak 7. Yang disimpan di otak tadi 4, lalu dijumlahkan dengan 7 jari anak-anak. Ayo kita hitung. 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ayo kita ulangi lagi. Coba. Angka 4 kita simpan di otak. Jari kita buka 7. Ingat yang disimpan di otak itu 4. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Maka 4 ditambah 7 sama dengan 11. Nah, benar kan? 4 ditambah 7 sama dengan 11. Nih, ada contohnya. Lalu ada soal lagi. Siti menghitung pensil warnanya. Di tangan Siti ada 4. Nah, 4 ini kita simpan di dalam otak. Lalu di kotak pensil ada 8. Jari kita buka 8. Tadi 4 kan di otaknya? 4. Kita hitung juga yang di jari kita yang dibuka ini. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Nah, maka 4 ditambah dengan 8 hasilnya 12. Begitu ya anak-anak ya. Nah, anak-anak juga bisa menggunakan teknik lain dalam berhitung. Nah, biasanya kalau sekarang anak-anak belajar di rumah bersama orang tua, pasti orang tua bisa mengajarkan anak-anak dengan teknik-teknik yang lebih baik. Nah, biasanya kalau ibu di sekolah, itu ibu mencontohkannya di papan tulis ya anak-anak ya. Nah, di sini juga nih, jika dijumlahkan, saat di piring ada 6 potong pisang goreng. Lalu Ibu Siti meletakkan 6 potong pisang goreng lagi di piring itu. Berapa banyak pisang goreng di piring sekarang? Maka angka 6 ditambah dengan 6. 6 yang pertama disimpan di otak, lalu buka 6 jari kalian. Ingat yang tadi di dalam otak itu ada 6. Kita jumlahkan dengan yang di jari. 6, 7, 8, 9, 10,
11, 12. Maka hasil dari 6 ditambah 6 itu sama dengan 12. Lalu soal selanjutnya. Di rak piring ibu ada 12 gelas. Lalu ibu memasukkan lagi 6 gelas yang baru dicuci. Berapakah banyak gelas di rak piring ibu sekarang? Maka angka 12 kita simpan di dalam otak. Jari kita buka 6. Ingat, 12 simpan di dalam otak, jari dibuka 6. Kita hitung dari 12 yang di otak. 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Maka 12 ditambah 6 itu adalah 18. Seperti itu ya anak-anak. Nah, di akhir materi ada tugas penjumlahan untuk anak-anak. Nah, tugas ini dikerjakan di buku PS tematik. Nah, anak-anak ini sangat mudah sekali. Anak-anak tinggal menjumlahkan angka atau bilangan yang ada di sini. Misalnya 5 ditambah 9 sama dengan 5 disimpan di otak, 9 di jari. Jadi 5 kita hitung dengan 9 yang di jari. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Nah, 14 jumlahnya. Seperti itu ya anak-anak ya. Terima kasih banyak anak-anak sudah mendengarkan materi hari ini. Nah, jika anak-anak belum mengerti dan paham tentang penjumlahan, maka mintalah bimbingan orang tua di rumah. Nah, jangan lupa ya, tugasnya dikerjakan. Sudah banyak loh tugas kita yang anak-anak kerjakan dan tetapi belum dikumpulkan kan? Nah, nanti ibu akan atur kapan orang tua harus mengantarkannya ke sekolah dan anak-anak juga bisa melihat buku yang sudah dikumpul itu sudah dimulai ya anak-anak ya. Jadi kerjakan dulu saja, nanti ibu atur waktunya jika waktunya sudah tepat untuk pengumpulan. Nah, terima kasih banyak anak-anak. Sampai jumpa di materi pembelajaran kita selanjutnya. Selamat pagi.